Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang tadi kami informasikan, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana jalannya Lovina Festival yang memang kita tahu ini adalah salah satu event yang sangat ditunggu-tunggu bukan hanya untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng, tapi juga wisatawan mancanegara dan juga domestik ya. Seperti yang kita tahu juga untuk Lovina Festival sudah berlangsung begitu ya, dan sudah ditutup pada tanggal 23 Juli 2023 kemarin begitu. Dan kali ini kita akan tahu bagaimana evaluasinya dan apa kemudian yang menjadi catatan dari pelaksanaan Lovina Festival pada tahun 2023 ini setelah lama vakum karena pandemi COVID-19. Kita akan berbincang pendengar bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Kadis Par Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Dodi Sukma Oktiva Askara. Om Swastiastu, Pak Kadis, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi Mbak siapa? Dengan Rizka, Mbak Bapak. Rizka, dan selamat pagi juga buat para pemirsa RRI Pro 1 Singaraja. Iya. Sebelumnya Salam. terima kasih sudah hadir Pak Iya, Kadis. terima kasih juga telah mengundang kami sebagai bagian dari kolaborasi kita untuk memajukan Buleleng. Iya baik, dan Pak Kadis tidak sendirian, juga didampingi oleh Bapak Perbekal Desa Kalibukbuk, Bapak Ketut Suka. Om Swastiastu, Pak Suka. Om Swastiastu, Rizka dan pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir Yang di RRI. Terima kasih. Baik. Dan juga ada perwakilan dari PHRI Kabupaten Buleleng, ada Pak Dwi Darmawijaya yang sudah bersedia hadir. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Om Swastiastu, Mbak Rizka. Selamat pagi juga pemirsa RRI Pro 1 Singaraja. Terima kasih sudah hadir di RRI Terima sebelumnya. kasih. Dan pendengar, nanti juga kami undang atensi Anda untuk bisa berbincang-bincang di via telepon di 0362246444 serta di 081 139999790. Kami nantikan atensi Anda. Bagaimana pendapat Anda dengan pelaksanaan Lovina Festival yang sudah berlangsung selama 3 hari, dan apa yang kemudian Anda rasakan dengan adanya festival ini sebagai masyarakat, sebagai penduduk asli Kabupaten Buleleng, terutama untuk Anda yang berada di kawasan Lovina tentunya ya. Kita akan langsung ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini sebelumnya kita ucapkan selamat ya Pak, akhirnya bisa melaksanakan festival, salah satu acara yang kita tunggu setelah pandemi tentunya. Nah ini bagaimana Pak progresnya dan evaluasinya sampai dengan saat ini? Iya, terima kasih Mbak Rizka. Jadi terima kasih atas ucapan selamatnya. Ya tentu ini kita bisa berhasil menyelenggarakan event Lovina Festival yang ke-9 tahun 2023 ini berkat dukungan seluruh stakeholder dan berkat koordinasi kolaborasi yang baik dengan Pentahilik. Nah, ini kita pasca kegiatan kemarin telah ditutup oleh Bapak PJ Bupati Buleleng. Itu kita diperintahkan untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan daripada Lovina Festival yang ke-9 kemarin. Ada beberapa titik poin yang kami kami bisa dijadikan bahan evaluasi. Yang pertama itu situasi existing kami sebagai panitia. Dengan banyaknya keinginan, banyaknya niatan untuk bersama-sama membangun Buleleng dari segala stakeholder dan komunitas, pada kurun waktu 3 hari yang kami tetapkan itu tidak bisa menampung semua sumbangsih, ya, karena semua ingin tampil. Semua sumbangsih, kemudian semua keinginan ya, untuk menunjukkan kreasinya, terutama dari kalangan komunitas seni dan budaya. Kemudian kita sudah berupaya untuk menyusun rundown di 3 hari itu dengan penuh, jadi dengan maksimal memanfaatkan waktu yang seefektif mungkin. Dan kita juga sudah berupaya mengakomodir dari berbagai hal yang pokok-pokok untuk bisa kita lakukan dalam during 3 waktu itu. Nah ternyata itu kami memiliki personil ya, di Dinas Pariwisata dengan PNS 40, tenaga kontrak itu 115.
dihadapkan pada pekerjaan besar seperti ini, walaupun kami sudah berkolaborasi dengan berbagai OPD, kemudian Perumda, dan tentunya bagi komunitas. Nah, itu kita akan terlalu padatnya acara, kami juga merasa sangat kelelahan. Kelelahan untuk memanage semua kegiatan, walaupun kita sudah breakdown ke sub kegiatan ada dari staf kami yang tanggung jawabi. Namun karena itu semua berbarengan, sama seperti misalnya pukul 3 sore, nah itu ada 4 kegiatan berbarengan, kita harus berbagi. Kemudian pukul 5 lanjut lagi sampai malam, pukul 6 lanjut lagi naik sampai malam. Nah, kita ini betul-betul menguras tenaga, pemikiran dan tenaga. Nah, sehingga ke depan, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam sambutannya Pak PJ Bupati, tahun depan ini sewindu, jadi seminggu, 1 week for Lovina Festival 2024. Nah, dengan seminggu kami ini agak lega nanti. Leganya itu dalam artian kita bisa menyusun rundown itu tidak berhimpitan, dan fokus pada sub-sub kegiatan itu. Nah, itu yang kita akan jadikannya evaluasi, dan pimpinan juga memerintahkan PHRI nanti tahun depan sebagai garda terdepan untuk sebagai penyelenggara Lovina Festival. Kemudian pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata sebagai OPD itu akan membackup PHRI dalam rangka menyelenggarakan kegiatan itu. Evaluasi kami yang berikutnya adalah tentu masalah kesadaran masyarakat, tidak lepas juga dari kita kalau ada kegiatan itu kan memproduksi sampah. Jadi memproduksi sampah. Jadi sampah yang diproduksi terhadap sebuah kegiatan, nah itu menjadi sesuatu yang urgen untuk kita selesaikan. Pengalaman kemarin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Buleleng, karena kami di hari pertama itu kami kewalahan untuk bisa mengantisipasi, karena kami pagi hari itu, dini hari kan orang dolphin. Nah, petugas kami bekerja membersihkan dan tidak bisa selesai sebelum orang dolphin. Nah, sehingga di hari kedua kita rubah polanya kita rubah, kita bersihkan mulai jam 2 dini hari. Kita bersihkan sambil mengedukasi, nge-announce melalui MC di situ. Tapi ya namanya kita belum berbudaya membuang sampah pada tempatnya, padahal kita sudah siapkan 100-an tong sampah kurang lebih ya, baik dari keranjang maupun tong tempat sampah. Tapi inilah edukasi kita kepada masyarakat tentang budaya itu yang harus mereka duduk di mana langsung ditinggal di situ. Jadi kurang memiliki jiwa perhatian terhadap lingkungan. Padahal kita udah siapkan tempat sampah, tidak membuang sampah pada tempatnya. Tapi di sisi lain juga samping itu juga karena memang ternyata jumlah kunjungan yang datang itu luar biasa banyaknya. Jadi hasil kajian tim kami selama 3 hari kegiatan itu di berbagai kegiatan itu kalau kita jumlahkan, jadi bukan malamnya saja ya, karena kegiatannya pagi, siang, sore, malam begitu. Kemudian tidak di situ saja, ada di beberapa tempat ya. Nah itu hampir mencapai angka 20 ribuan pengunjungnya, dan untuk khusus wisatawan itu mencapai 1.500-an. Nah, jadi dengan jumlah pengunjung yang begitu besar, dengan tong sampah yang kita siapkan ya, itu volumenya tidak berimbang. Nah, ini jadi evaluasi kita ke depan. Bagaimana strateginya untuk bisa mengatasi hal ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini jalur sirkulasi in out, kemudian parkir.
kemudian pengaturan dari sisi lalin di jalan raya. Nah, ini yang memang existing sebetulnya sudah kita siapkan dengan jajaran dari Polres Buleleng, di mana Polres Buleleng telah mensprintkan anggotanya di pagi siang sore itu di backup oleh Polsek Singaraja dan Banjar, dan kemudian Pol PP dan Dishub. Nah, tetapi ya karena keterbatasan kantung parkir, jadi meluber ke jalan raya. Nah, menyebabkan ketidaknyamanan, terutama pada saat hari Jumat tanggal 21 di saat pembukaan. Dan kami juga mohon maaf akan ketidaknyamanan tersebut. Dan ini akan kita coba carikan solusi ke depan melalui Pak Mekel juga sambil jalan untuk memperbanyak kantung parkir. Artinya tanah-tanah yang yang masih belum termanfaatkan. Nah, karena tahun depan kami yakin itu bisa, karena kita akan persiapkan mulai di bulan Agustus ini. Jadi setahun sebelumnya kita akan adakan FGD seperti perintah Pak Bupati untuk melakukan evaluasi, kemudian langkah-langkah persiapan sampai dengan akhir Desember, sehingga nantinya di Januari sampai dengan hari H itu kita sudah bisa melakukan langkah-langkah praeksekusi terhadap Lovina Festival yang selama 7 hari yang tentunya akan lebih baik lagi. Nah, kan banyak lahan yang tidak termanfaatkan. Nah, kita nanti akan persiapkan bersama dengan pemerintah desa untuk bisa mendekati lahan, sehingga nantinya pas pelaksanaan Lovina Festival lahan itu sudah siap. Saat ini karena kita persiapan kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan ya sebelum pelaksanaan, ya tentu ini belum sempat mendekati para pemilik lahan ya, sehingga kantung parkir masih sedikit tersisa yang tersedia. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya, hasil evaluasi kami dari sisi perangkat desa, perangkat adat itu sudah maksimal untuk bisa mensupport kami, dan ini supaya tidak tersentralisasi, karena kawasan Lovina itu kan dari desa Pemaron ke barat sampai Temukus, dan kemudian Tiga Wase dan Kayu Putih, itu 8 desa. Nah, ke depan mungkin kita akan karena 7 hari kita bisa di beberapa lokasi pantai beach ya, ataupun ya Tiga Wase di beberapa tempat Kayu Putih, agar selama 7 hari penyelenggaraan Lovina Festival itu ada subkegiatan di situ, di situ di desanya itu, sehingga rasa daripada 8 desa ini sebagai kawasan Lovina sesuai dengan Perda RT RW kita itu ada rasa semangat yang sama itu kan. Nah, supaya tidak terpusat di satu titik yang ada sedikit resistensi untuk hal itu. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan dari evaluasi pelaksanaan kegiatan Lovefest saat ini ya. Kalau keberhasilannya mungkin sudah nanti rekan-rekan masyarakat lah yang menilai tentang hal itu. Baik. Terima kasih Pak Kadis atas atensinya. Tadi sudah disampaikan ada beberapa evaluasi sebenarnya ya. Salah satunya juga memang karena keterbatasan waktu. Persiapan itu yang membuat kenapa memang regulasi in-out-nya juga memang masih ada yang berkomentar tentang itu. Kemudian juga sampah juga ya Pak Kadis ya. Dan juga beberapa atensi lainnya. Saya mau ke Pak Perbekal dulu. Pak Perbekal, ini bagaimana Pak dengan dilaksanakannya Lovina Festival tahun ini dari pandangan Bapak sebagai perangkat desa begitu? Apa yang kemudian menjadi catatan di sini? Baik, terima kasih. Nah, tadi Pak Kadis sudah menjelaskan panjang lebar sedetail tentang evaluasi yang menjadi satu atensi kita ke depan terkait dengan kegiatan. Utamanya kita di pemerintah desa seperti apa yang menjadi satu komitmen ya, dari 8 desa kawasan yang kita harapkan dukungan penuh terkait dengan kegiatan ke depan. Terlebih tadi Pak PJ udah kemarin menyampaikan kalau nanti ada kegiatan sepekan Lovina Festival ya ke depan. Nah, ini satu
gagasan yang luar biasa. Iya. Kenapa? Nantinya ada memecah kegiatan yang barangkali saat ini dengan durasi 3 hari ini luar biasa. Jadi sering ada satu kegiatan bahkan berbarengan waktu. Iya. Nah ini ke depan kita menjadi satu catatan buat nanti dinas dalam menyusun kegiatan. Nah yang kedua tentunya ya, jadi kelemahan-kelemahan yang terjadi saat ini salah satunya adalah sampah dan lain sebagainya. Nah, ini jelas karena satu antusiasme masyarakat yang hadir itu luar biasa. Tadi udah dengan estimasi 20 ribuan barangkali itu kunjungan luar biasa. Nah tentunya ini terlepas apa namanya produksi sampahnya karena kita akan lihat tinggi sekali. Nah itu di malam pertama saya malah kaget gitu. Kenapa begitu numpleknya kegiatan warga hadir, dan tidak hanya di kawasan kita saja, dari sekitar itu banyak juga luar karena kita juga sudah sempat tanya dari mana mereka sedang dengar. Karena mungkin dengan limit waktu demikian singkat, informasi terkait kegiatan Lovina Festival itu sudah nyambung ke masyarakat. Itu artinya kerinduan 2 tahun, 3 tahun itu mungkin mereka rasakan sehingga menyempatkan hadir di tengah-tengah kita dalam kegiatan Lovina Festival. Nah lanjut masalah sampah ini menjadi satu evaluasi ke depan, mungkin perlu kita runding bersama. Karena para pelaku UKM-nya juga ini perlu digenjot tentang satu upaya gimana mereka itu berbuat ya. Karena apapun bentuknya, kalau lihat secara kegiatan sama produk sampah itu mereka juga ya andilnya kan tinggi. Itu artinya mereka sudah terbangun, tidak hanya mengandalkan kita. Terlebih ke depan dikedepankan kan kita, para pelaku-pelaku ini yang harus. Kalau tidak ada kita siapa? Ini penting karena ketika ini sudah menjadi satu niat, keinginan kita karena akan melibatkan semua stakeholder dalam kegiatannya, kita harus punya tanggung jawab bersama penanganan itu, sehingga kita sih tidak boleh katakan sempurna enggak gitu. Tapi ada satu upaya inisiatif ya memang yang muncul dari mereka yang kita nanti daluangkan kita gagasan itu karena yang positif. Nah ini perlu, sehingga kemarin ada muncul di media sosial terkait sampah ini, apa ini yang kita jual kan demikian. Nggak salah juga mereka, tetapi ini menjadi satu catatan buat kita semua. Intinya kami pemerintah desa sangat-sangat mendukung, sangat mengapresiasi, walaupun ya perlu ada satu evaluasi yang perlu kita perhatikan. Nanti yang ketiga itu masalah parkir. Karena selama ini dengan limit sekian, kalau kita nanti beberapa kantong-kantong sementara ini yang kita gunakan, masih banyak mampu sepeda motor saya bisa, karena proses masuknya mereka di dalamnya bisa kita lakukan. Nah ke depan perlu ada satu rancangan dengan limit waktu yang panjang cukup kita pikirkan terkait dengan pemanfaatan parkir itu sendiri, sehingga pendekatan kita kepada para pemilik lahan yang memang kebetulan lahannya masih kosong, kita bisa bicarakan lebih awal sehingga proses ke depan itu bisa kita minimalkan kalau terjadi luapan. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Berbekal ya. Berarti memang ada beberapa catatan yang memang juga sinergi dengan apa yang memang menjadi perhatiannya selama ini dari perangkat desa begitu ya. Dan tadi ada menarik, tadi Pak Dodi menyampaikan bahwa nanti ke depan yang akan menjadi leading sektornya adalah PHRI begitu, garda terdepannya begitu ya. Tapi disupport juga oleh pemerintah di Kabupaten Buleleng. Nah Pak Dwi, bagaimana nih Pak Dwi? Tanggung jawabnya sepertinya akan ada PR nih hingga tahun depan nanti, karena persiapannya sudah harus dimulai dari tahun ini agar apa yang kemudian menjadi evaluasi ini tidak terulang lagi di tahun depan. Bagaimana Pak Dwi, PHRI memandang ini? Oke, terima kasih. Ya betul, seperti kata Pak Kadis tadi dan juga dari tantangan dari Pak PJ Bupati bahwa kedepannya nanti PHRI sebagai garda terdepan. Akan tetapi kita tidak mungkin bekerja sendirian ya. Jadi kita dukungan dengan pemerintah daerah, stakeholder pariwisata, desa adat, desa dinas, kawasan mungkin nantinya. Ya nanti evaluasi yang tadi sudah disampaikan dengan gamblang dan details oleh Pak Kadis dan Pak Mekal, itu nanti bahan catatan kita untuk perbaikan ke depannya. Ya seperti tadi yang mungkin dari
bagaimana kenyamanan pengunjung ya, karena parkir yang membludak ini dan juga penanganan sampah tadi disampaikan juga. Dan ke depannya mungkin di tahun depan dengan dirancang untuk 1 minggu, saya rasa itu bisa memecah juga acara-acara event-event biar tidak menumpuk. Dan juga seperti tadi sampaikan Pak Kadis bahwa nanti desa penunjang itu dilibatkan, ya mungkin tempatnya pembukaan di Lovina, mungkin di Kalibukbuk, mungkin nanti kegiatan disebar ke mungkin Kaliasem, Anturan, Tukadmunggo sampai Pemaruan mungkin seperti itu. Jadi tidak terpusat di satu kawasan saja. Dan rencana kita ke depannya ya mungkin nanti kita diskusi lagi FGD tentang review dan juga target capaian ke depannya, bahwa festival Lovina itu sendiri tujuannya juga di samping mengentertain tamu-tamu yang sudah stay di sini, kita juga punya target atau punya rencana untuk mendatangkan tamu-tamu yang nantinya kita harapkan Lovina Festival menjadi annual event ataupun masuk di kalender of event, jadi acara setiap tahun rutin. Jadi dengan begitu kami di PHRI nanti akan berkolaborasi juga dengan teman-teman di Asita ya, di travel agent, bagaimana nanti untuk memasukkan kalender event ini Lovina Festival di dalam program mereka. Jadi antusiasme daripada wisatawan nantinya yang akan berkunjung ke Bali Utara, khususnya ke Lovina, itu jauh-jauh hari mereka sudah akan tahu. Jadi pada waktu bulan Juli nantinya ada Lovina Festival dengan bermacam-macam kegiatan. Jadi mereka ada keinginan untuk datang dan tinggal lebih lama, length of stay-nya lebih lama. Di samping itu juga bagaimana event-event yang nanti kita buat untuk mendatangkan tamu yang menginap ya. Misalnya dengan contoh mungkin ada Lovina tenki. Jadi lomba lari, lomba sepeda, lomba renang, lomba mancing sudah ada. Ada beberapa wisatawan juga yang domestik yang datang, dan mungkin event-event yang lain yang tujuannya jadi mendatangkan wisatawan ke Lovina itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi kami PRI siap dan tentunya dengan dukungan dari semua pihak untuk membuat Lovina Festival lebih baik lagi dengan mendatangkan tamu dan juga menambah length of stay di Lovina itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Dwi ya. Berarti memang sekarang master plan-nya, ancang-ancangnya sudah mulai dibicarakan begitu ya Pak dari PHRI sendiri begitu ya. Dan tadi Pak Dwi mengatakan target tahun depan memang sudah direncanakan. Nah, kalau target di Lovina Festival tahun ini Pak Dodi, di awal kan kalau saya tidak salah, kalau saya salah bisa dikoreksi ya Pak, ditargetkan untuk 2.000 lah pengunjung. Tapi kemarin Pak Dodi juga bisa memberikan pernyataan 1.500. Nah ini bagaimana Pak dengan adanya selisih ini? Oh iya, cek. Jadi di awal kita menargetkan setiap hari 2.000 pengunjung, baik pengunjung wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik maupun lokal. Kalau 2.000 kali 3 kan 6.000. Nah, itu realitanya hampir 20.000. Berarti jadi, per harinya 1.500 begitu, Pak? Sudah mencapai. Apa 1.500? Sudah tercapai. Sudah tercapai. Jadi 2.000 ya. Yang 1.500 itu adalah partisipan yang mengisi acara. Pawai budaya, grup band, sekegong, grup gangsing, grup sangkibungwan, itu yang kita hitung. Personil pengisi acara itu yang kita hitung selama during event dengan sub-sub kegiatan itu. Itu yang mencapai 1.500 orang. Nah, satu sekegong itu saja 45 orang. Nah, banyak sekegong yang kita tampilkan. Nah, bukan pengunjung. Nah, kalau pengunjung itu saya punya target harian 2.000. 3 hari 6.000. Tercapai hampir 20.000. Nah, gitu ya. Yang 1.500 itu pengisi acara, ya, berarti di atas acara. 100% ya Pak ya, berkali-kali lipat dari target awal. 300%. 300%. Ini luar biasa sekali ya Pak ya.
Tapi kemudian dari 300% ini Pak Dodi, pemerintah Kabupaten Buleleng, apa yang kemudian bisa diambil dari banyaknya pengunjung yang datang? Berdampak tidak Pak untuk UMKM misalnya, Oh iya. atau untuk masyarakat yang ada di sekitar Lovina? Ya berdampak ya. Kita menghitung UMKM kita yang buka lapak di situ ada 92. Nah, setiap hari kita hitung karena ini eventnya padat, pagi, siang, sore. Nah, jadi pengunjungnya itu berganti, berganti. Nah, sehingga total penjualan itu mencapai 500 juta lebih selama 3 hari ini. Ya, kita hitung perharinya berapa dapat jualan. Hari pertama itu besar mereka dapat jualannya. Hampir seluruh totalnya itu kita detailnya saya lupa 160 sekian juta. Oke. Di hari pertama. Hari pertama. Hari kedua hampir 200 juta. Ini malam minggu. Jadi hari pertama itu kredit karena terlalu banyak yang bawa mobil kan karena undangan segala macam kan. Tapi penjualan mereka itu lebih rendah. Hari kedua malam minggu. Nah, ini apa namanya ya? Hangout ya. Hangout anak-anak muda gitu, hangout. Meroket penjualan mereka mencapai 200 juta rupiah. Nah, hari ketiga itu lebih rendah hasil penjualan mereka dari hari pertama di penutupan itu. Ini saya sampaikan kondisi real, fakta lapangan. Nah, cuma 130 sekian, 137 juta. Nah, sehingga 137 atau 47 deh, saya lupa, dari 160 sekian. Nah, sehingga 500 juta lebih hasil omset dari penjualan UMKM itu tercapai. Nah, begitu. Nah, ini tentu ya boleh dibilang luar biasa ya. Karena memang antusiasme masyarakat untuk datang karena haus hiburan juga Bang Buleleng. Dan kita sesuai dengan kebijakan Pak Bupati itu memprioritaskan wisatawan. Nah, melalui PHRI, karena terus terang saya juga tidak bisa berbahasa Inggris ya, rekan-rekan PHRI itu mengarahkan wisatawannya. Dan wisatawan sangat bahagia sekali bisa menikmati suguhan culture budaya kita, apalagi sampai Gerumbungan itu hampir 1.000 pengunjungnya di lapangan Kaliasem yang sudah vakum 3 tahun ya. Nah, dan mereka enjoy menikmati, dan kemudian bukan itu saja, yang luar biasa mereka sangat tertarik juga sebagian terhadap kuliner lokal kita. Nah, seperti mengguh, tejakula, bahwa malah dibawa ke hotelnya untuk dibungkus setelah dicicipi. Ya. Ini menarik ya Pak ya. Yang menarik. Jadi inilah menjadi sebuah trigger kita untuk percepat pertumbuhan ekonomi kita. Kami juga minta bantuan kepada Bank Indonesia, dan itu Bank Indonesia melakukan kegiatan juga di situ, berkolaborasi dengan kita tentang gerakan Cita Bangga Rupiah, sosialisasi KRIS, dan kemudian sembako murah. Nah, ini kami minta bantuan, mereka masih menghitung secara statistik ya, karena itu kami awam di bidang itu, kami minta bantuan dia menghitung secara statistik sejauh mana persentase pergerakan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi parsial during event. Nah, mereka yang tahu tentang hal itu. Iya, baik, kita tunggu nanti data terbarunya bagaimana ya Pak ya, pergerakan statistiknya, karena kalau kita lihat crowdednya dapat banget Lovina Festival begitu ya, bagaimana masyarakat sangat antusias untuk datang di mana-mana Lovina Festival Pak, apalagi kalau buka sosial media Pak ya, semuanya Lovina Festival begitu. Nah, saya mau kembali ke Pak Perbekal. Pak Perbekal, kalau kita lihat nih kan pergerakan uangnya di sana kan tidak sedikit begitu ya, ditambah lagi adanya wisatawan dari mancanegara, kemudian juga masyarakat lokal yang juga meramaikan begitu. Nah, dari pihak desa sendiri Pak, apa yang kemudian pihak desa garis bawahi begitu ya, agar nantinya ini bukan hanya menjadi event pada saat pelaksanaan Lovina Festival, tapi bagaimana nanti pergerakan uang di Lovina itu ataupun di daerah di sekitar sana itu bisa sustain, bisa terus berlanjut begitu dengan sumber daya yang ada saat ini. Silakan Pak Perbekal. Baik,
Nah ini satu cikal bakal ya, cikal bakal terkait dengan menggeliatnya perekonomian kita dengan satu kehadiran ke event-event kegiatan seperti ini yang bisa menjadi satu dongkrak juga perekonomian masyarakat kita. Ya. Nah ini kita harapkan berkesinambungan ya semua. Jadi dampak ke depan terkait dengan kegiatan yang betul akan mereka rasakan sekali terkait dengan perputaran ekonomi di sana. Nah itu artinya secara tidak langsung kan kesejahteraan masyarakat akan terbangun lewat kegiatan ini. Nah, terlebih kita juga sudah tanamkan terkait dengan peran mereka. Karena apapun bentuknya kegiatan tanpa dukungan pihak-pihak mereka yang mereka sudah sangat merasakan sekali dampak dari apa yang mereka rasakan. Nah, ini perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kegiatannya akan memberikan satu dampak lebih kepada mereka. Nah itu artinya kesejahteraan mereka itu akan tetap terbangun ya, terjaga. Nah ini sasaran kita memang ke sana, ketika kegiatan, aktivitas, dukungan. Terlebih kita punya satu kesadaran masyarakat terkait pariwisata, mereka sudah terbangun lama. Tidak bahkan bukan barang baru buat mereka, sehingga mereka sudah paham sekali mereka itu jaga ke depan. Nah kegiatan-kegiatan semacam ini kan mereka sudah sadar betul, sehingga dukungannya terkait dengan keterlibatan mereka dalam satu kegiatan yang punya aktivitas yang UMKM-nya mereka yang sudah mereka bangun buat untuk mereka sebetulnya. Sasaran kita ke sana, tapi kita di pemerintah desa kan tujuannya itu karena ketika ini sudah terbangun, kesejahteraannya mereka sudah ada, itu otomatis kan situasi kondusifnya masyarakat, tidak ada lagi hal-hal yang memang tidak penting buatnya itu mereka besar-besarkan, mereka akan jaga demikian. Karena ini sasaran kita ke depan seperti itu, tidak jadi semua masyarakat bisa menikmati, semua dapat merasakan dan tidak hanya di pinggiran saja, mereka sampai ke dalam. Karena apapun kita bisa lihat perkembangannya ke depan terkait ini mereka sudah. Makanya dengan kerinduannya 3 tahun mereka yang tidak bisa terselenggara ini sebetulnya disinilah terjawab bahwa mereka tuh masih kepingin niat menjaga apa yang sedang kita upayakan dengan sinergitas pemerintah. Nah kita dengan para pengusaha sekitar juga sangat nyaman gitu. Setiap kegiatan intent menyampaikan ketika ada satu kendala riak kecil yang barangkali dilakukan oleh anak-anak yang memang kebetulan tingkat pemahamannya mereka ini tidak terlalu agresif. Ini kita sudah buat satu upaya-upaya untuk mereka punya satu kesadaran itu. Karena ketika mereka salah kan dampaknya efeknya akan lain. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Berbekal. Sebelum kita ke Pak Dwi dan kita bahas ini lebih lanjut lagi, kita sapa pendengar karena ada pendengar yang sudah ikut bergabung. Pak Kadis mohon izin. Pak Berbekal, Pak Dwi, kita sapa dulu pendengar kita di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa Pak? Narte Ariante, Banjar Tegal. Pak Narte Ariante, silakan Pak Narte. Oke, Pak Kades dan Pak Dwi, sukses Festival Lovina. Mudah-mudahan sesuai dengan saya pernah nyarankan juga dengan teman-teman dan Pak PJ supaya menjadi event tahunan. Sama Sabta Pesona dari pariwisata juga nyambung kan gitu ya, berkesan dan dia ingin kembali dan ada perubahan, tidak monoton itu saja kan itu ya, perubahan yang kekal katanya. Nah saya udah sebelum ada festival ada interaktif baik di Nuansa Giri RRI, saya memberikan masukan juga. Baik juga Pak Sume tentang kebersihan lingkungan, saya masalah parkir, kemudian masalah evaluasi setelah event ini, evaluasinya baik masyarakat maupun tamu-tamu yang nginap di hotel dengan memberikan kuesioner atau mungkin boleh dia menaruh nomor HP WA atau Androidnya sehingga bisa memberikan suatu kesan lewat ID kan gitu ya. Selain ada kalau dia sempat nulis boleh ada
belangku yang diisi oleh tamu lewat PRI kerjasama kan gitu ya. Sesuai dengan saran Pak PJ Bupati harus dievaluasi dari segala lini. Nah sayang saya di pembukaan tidak bisa karena kondisi kesehatan saya kurang enak, malam tidak berani, sehingga saya tidak menyaksikan. Biasanya saya ikut menyaksikan. Baik. Besoknya saya jam 11 habis olahraga, habis on saya ke sana melihat suasana walaupun sudah malamnya pembukaan. Ya benar juga, sampah jam 11 itu masih ada berserakan. Sehingga mungkin kebersihannya ini beda dengan di hari Minggu Taman Kota, Bulpres di Tugu Singa. Selasa itu pagi sudah bersih total. Baik. Nah mungkin ini kebersihan. Saya melihat saya beli sate di sebelah, sate babi ayam ke timur memang tertutup banyak. Nah sehingga saya berpikir ini daerah pantai, daerah pesisir, pasir mungkin dibersihkan karena katikan sate liwati. Mudah-mudahan tidak ada yang kena pada tamunya. Nah itu, dan saran saya setelah pembukaan mungkin periode yang akan datang, kursi yang masih bertebaran jam 10-11 memang sudah diangkut. Seharusnya kosong sehingga para turis paginya dia berjalan-jalan, berjemur itu tidak bisa terganggu. Jadi masih bertebaran. Kemudian saran saya datang hari Minggu. Hari Minggu itu kan libur. Mudah-mudahan bisa dibawa beberapa UKM bisa buka sehingga yang hari Minggu bisa juga menikmati, dia malamnya tidak bisa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Narte, luar biasa sekali untuk atensi dan juga perhatiannya begitu ya terkait dengan pelaksanaan event Lovina Festival ini begitu ya, terkait dengan kebersihan dan lain-lain. Nanti kita akan dengarkan tanggapannya seperti apa. Untuk Anda yang lain pendengar, untuk yang ingin bergabung juga kami undang atensi Anda di 0362246644 serta di 081139999790. Kami nantikan untuk atensi kemudian juga sharing Anda terkait dengan apa yang memang menjadi perhatian Anda sebagai masyarakat di Kabupaten Buleleng ya. Untuk festival semacam ini juga harus sering dilaksanakan karena ini juga menjadi salah satu pergerakan ekonomi kita di sana juga. Kita akan tanggapi dulu apa yang disampaikan Pak Narte Arianto. Pak Dodi, silakan bisa memberikan tanggapannya, Pak. Ya, singkat saja Pak Narte, ini suhu saya. Saya sudah catat. Terima kasih atas masukannya. Mungkin yang lain. Ya, silakan Pak Perbekal, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Pak Narte Arianto? Barangkali sedikit aja namanya, silakan, kenapa pun beliau nih luar biasa, sangat care sekali dengan Lovina. Nanti apapun yang beliau sampaikan, karena beliau juga tidak hanya mendengar, tetapi beliau melihat langsung kondisi yang apa yang beliau lihat. Nah ini luar biasa. Tentunya ini akan kita catat, kita evaluasi ke depan tuh kayak gimana, sehingga sungkare hajatan kegiatan ke depan ini perubahannya yang luar biasa. Bisa kira-kira itu aja tambahan. Baik, terima kasih Pak Berbekal atas tanggapannya. Pak Dwi bisa memberikan tanggapan, Pak? Ya mungkin sama tadi Pak Narte, terima kasih masukannya. Nanti ke depannya akan menjadi sebuah catatan perbaikan. Ya karena namanya satu event, apalagi ini sudah lama tidak dilakukan, pasti banyak kekurangan. Tapi dari kekurangan itu kita belajar bagaimana ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Iya, baik. Nah, menyambung tadi apa yang disampaikan juga oleh Pak Kadis begitu, bahwa memang ini pengunjungnya itu bahkan 300% dari yang ditargetkan begitu ya. Nah, Bapak sebagai salah satu pelaku usaha di bidang perhotelan dan juga restoran yang tergabung dalam PHRI, bagaimana kemudian merasakan multiplier efeknya dengan adanya festival Lovina tahun 2023 ini, Pak Dwi? Sudah barang tentu bulan Juli Agustus memang itu high season ya. High season dalam artian tamu mancanegara itu memang stay berlibur ya, terutama di seluruh Bali,
dan di Lovina juga. Jadi hunian hotel di bulan Juli, Agustus itu rata-rata 75 sampai 80%. Akan tetapi sebenarnya tamu-tamu yang tinggal sekarang ini mereka sudah jauh-jauh hari booking dan tidak mengetahui ada Lovina Festival sebelumnya. Jadi kalau kita melihat efek daripada Lovina Festival terhadap kunjungan tamu mancanegara, saya rasa belum, ya kan. Tetapi untuk domestik beberapa ya karena beberapa yang ikut lomba mancing segala macam itu ada tinggal di hotel kami juga. Nah, untuk multiplier effect ini yang kita rasakan terutama kepada masyarakat lokal. Ya, masyarakat lokal, saya sendiri hadir di pembukaan di hari kedua juga memang membludak hampir 300% lebih karena yaitu mereka memang haus hiburan dan juga selama tidak ada event dan mereka antusias datang, dan juga tamu-tamu mancanegara yang menginap di hotel di sepanjang kawasan Lovina juga kita ajak ke sana untuk menyaksikan pertunjukan, ikut kegiatan, tadi juga ikut di sapi gerumbungan, ikut kegiatan cooking class segala macam. Jadi komen dari mereka sangat bagus dan makanya untuk kedepannya mungkin kita lakukan lebih lama lagi sehingga tamu-tamu yang tinggal di sini lebih banyak dan lebih lama melihat dan juga menyaksikan pertunjukan atau ikut dalam kegiatan itu. Baik, terima kasih Pak Dwi atas tanggapannya begitu ya. Bahkan Pak Kadis, ini Pak Menparekraf juga mengatakan bahwa Lovina Festival ini sebagai salah satu acara yang menggait wisatawan mancanegara datang dan menggeliatkan ekonomi di Bali Utara. Nah, dengan suksesnya Lovina Festival yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dengan berbagai support juga tentunya dan kolaborasi, akankah event semacam ini akan diduplikasi menjadi festival-festival lainnya yang akan menggeliatkan juga untuk perekonomian di Bali Utara, Pak Kadis? Iya, dalam teori promosi pariwisata, salah satunya dilakukan ke event. Event ini tentu dengan tujuan mendatangkan wisatawan ke lokasi event. Nah, sebetulnya kita ini memiliki event nasional yang sudah hasil kurasi Kemenparekraf, yaitu pemutaran Bay Festival. Nah, pemutaran Bay Festival itu dilaksanakan di akhir tahun sekitar bulan November. Pelaksananya murni komunitas. Ya, jadi Pergina Bali sebagai event organizer merupakan membentuk ditunjuk oleh komunitas di hotel dan restoran yang ada di situ. Jadi penyelenggaraan event itu boleh dibilang kalau itu grassroots, jadi arus bawah ya, button up, itu akan sustainable. Nah, kalau event yang top down, itu tidak bakalan sustainable. Nah, marwahnya tidak dapat kalau itu top down dari pemerintah. Tapi kalau button up, itu akan dapat marwahnya. Nah, oleh karena itu tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati, pemerintah harus mendorong button up ini sebagai leader untuk menyelenggarakan event. Nah, tentu masing daerah beda situasi ya, beda pemutaran, beda Lovina. Nah, kenapa pemutaran bisa, kenapa Lovina tidak bisa? Ini tantangan buat masyarakat Lovina. Istilah Bali ini jangan saling iriang loh. Mari bersama bergotong royong, berangkulan bersama untuk melangkah maju ke depan. Jadi kalau masih pikiran kita sempit ya, jadi ya kita akan terbelakang terus. Artinya cuma mengandalkan dana-dana dari pemerintah. Dan pemerintah pun fluktuasinya tinggi, kapan dia bisa punya dana, kapan juga tidak. Nah, sehingga kami coba di tahun 2023 ini untuk memfasilitasi sekian komunitas dan stakeholder pemerhati pariwisata yang ada ya, di bawah naungan PHRI. Sebetulnya saya ketua panitia
ketua PHRI itu wakil ketua panitia dalam Yeah. event Lovina Festival 2023 ini. Kita ajak Rembu gabungkan bersama untuk menggelar ini. Ini sebetulnya keinginan arus bawah, tetapi dari bawah itu belum ada yang bisa settle sebagai leader, Iya. sehingga saya harus intervensi. Karena selama belum ada yang settle sebagai leader yang bisa mengkoordinir semuanya, ya selamanya tidak akan terjadi. Karena Iya. itu tadi, mari kita bijaksana, lebih dewasa, supaya saling menghargai dan saling support satu sama lain. Kalau kita saling ibarat kata saling iriang, kemudian cepat tersinggung segala macam, ya jadi akan sulit untuk bisa maju ke depannya. Iya. Nah, inilah yang kita akan coba rancang. Ini kita punya waktu setahun untuk bisa seperti harapan Pak PJ Bupati itu bisa tercapai nantinya. Dan itu juga harapan kita bersama tentunya, sehingga event ini bisa sustainable. Kemudian bisa diduplikasi di tempat lain. Ya dulu kita punya event Buleleng Festival, Iya. kemudian Buyan Twin Lake Festival. Kami sedang melihat-lihat apakah ada komunitas yang interest untuk itu. Jadi bukan sekedar mengusul ya, mohon Oke. maaf ya. Kalau usul pun itu bisa sekarung pun bisa. Jadi saya ada jargon gini, sedikitlah berbicara tapi perbanyak kerja. Bahasa Inggrisnya apa Pak Dwi? Talk less, do more. Talk less, do more. Nah, ini rekan-rekan Iya. PHRI yang punya jargon. Talk less, do more. Jadi sedikit berbicara, ngomong, Ya, sedikit bicara banyak Bilang bekerja. pakai gitu. bekerjalah yang lebih banyak. Gitu. Saya kira demikian. Iya, karena itu tadi menarik ya, kalau ide aja itu banyak ya Pak ya, Betul. yang bisa memberikan sumbangsi ide. Tapi bagaimana dalam aplikasinya di lapangannya seperti apa, itu yang kita perlukan sebenarnya ya, agar tidak nanti kita menantikan apa yang datang dari atas terus begitu ya Pak ya. Bagaimana kita bisa bergerak juga di bawah. Dan ini kemudian semoga bisa menjadi trigger untuk komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Buleleng yang bisa memajukan juga pariwisata. Kalau bukan kita siapa lagi begitu ya tentunya ya. Tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi saatnya saya untuk pamit undur diri dulu dari Dialog Hai Balik Ken. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan closing statement dari ketiga narasumber kita yang luar biasa ini untuk bisa memberikan semangat, motivasi ya. Bagaimana mungkin untuk Anda di rumah yang mempunyai ide-ide tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, kita dengarkan closing statement. Saya mau mulai dari Pak Perbekal dulu, mungkin Pak Perbekal bisa memberikan closing statementnya, silakan Pak. Seperti itu tadi. Jadi ke depan barangkali itu yang dari satu pola pikir kita ya. Jadi berikin nyalang timpal malu ya, kita berbuat untuk cari baik, itu perlu proses ya. Jadi silakan ayo kita dukung bekerja yang lebih banyak, sedikit bicara tetapi ingin tunjukkan kepada masyarakat, karena kepercayaan masyarakat akan muncul ketika kita ada satu niat, kebersamaan, tidak saling menyalahkan. Iya. Itu betul tadi apa yang disampaikan, sehingga harapan ke depan, ayo kita melangkah lebih maju demi kesejahteraan kita semua dan pariwisata Buleleng bisa bersaing, bisa jauh menjadi satu tujuan dengan daerah lain. Begitu Baik. kira-kira. Baik, terima kasih Pak Perbekal atas closing statementnya. Pak Dwi, silakan bisa memberikan closing statement. Oke, dengan adanya Lovina Festival ini, of course, seperti tadi disampaikan bahwa tidak ada gading yang tidak retak ya. Jadi selalu ada bahan evaluasi untuk kita ke depannya melakukan hal yang lebih baik lagi. Akan tetapi kita harus juga menjadikan Lovina Festival ini sebagai momentum untuk kebangkitan pariwisata Bali Utara, pariwisata Lovina khususnya, dengan kita saling support ya, semua stakeholder, semua pelaku pariwisata, semua dalam artian desa kawasan dan juga tokoh-tokoh pariwisata, kita minta sumbangsihnya. Jadi bagaimana ke depannya kita harus juga duduk bareng bagaimana arah tujuan dan juga pencapaian pariwisata Bali Utara, pariwisata Lovina pada khususnya itu ke depannya agar bisa bersaing dengan destinasi lain terutama di Bali itu sendiri.
Luar biasa. Terima kasih Pak Dwi atas closing statement-nya. Pak Kadis bisa memberikan closing statement nih Pak. Silakan. Iya baik. Jadi begini kata terakhir saya, kami pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng akan selalu siap untuk memfasilitasi semua komunitas dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Ayo, mari apa yang kita harus lakukan? Berikan kami masukan. Kemudian mari duduk bersama dan kemudian mari kita rancang bersama. Ya. Tadi kita Mbak Rizka menanyakan apa bisa event festival di tempat lain? Bisa kok. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tetapi yang jelas dengan kebersamaan kita pasti bisa sesuai dengan jargon Buleleng. Buleleng bisa. Saya kira demikian. Mari kita satukan langkah untuk memajukan Buleleng, bersama-sama kita pasti bisa. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih ya. Apa yang tidak bisa di dunia ini seperti jargon Buleleng. Buleleng bisa. Semua masyarakatnya juga harus bisa begitu ya. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah hadir di pagi ini. Ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Dodi Sukma Oktivaskara. Terima kasih ya Pak sudah hadir. Kemudian juga ada Pak Perbekal Desa Kalibukbuk, Bapak Ketut Suke, terima kasih. Dan juga ada perwakilan dari PHRI Kabupaten Buleleng, Pak Dwi Darmawijaya. Pak Dwi, terima kasih ya sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang beratensi, yang sudah ikut bergabung interaktif juga terima kasih. Nantikan untuk dialog kami selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah serunya tentunya di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiantra pamit, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja.